Bantuannya 8 untuk jalan kuda. 86. Kembali disergap investigasi, seorang wanita di Klaten, Jawa Tengah tewas diracun oleh kakak iparnya. Pembunuhan ternyata salah sasaran. Pelaku berniat membunuh suami korban. Pelaku dendam lantaran menduga istrinya berselingkuh dengan suami korban. Duka menyelimuti keluarga pasca tewasnya Hani Dwi Susanti di rumahnya di Desa Taji, Klaten, Jawa Tengah. Wanita 30 tahun ini tewas setelah minum air yang ada di kulkas rumahnya. Ibu 3 anak ini sempat mengalami muntah dan kejang otot hingga tak sadarkan diri dan tewas. Dari hasil otopsi dan pemeriksaan lapor, diketahui korban tewas akibat air yang diminumnya mengandung racun tikus. Ironis, pelaku pembunuhan ini ternyata Sarbini, saudara angkat dari Sigit Nugroho, suami korban. Pria 43 tahun ini ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di daerah Gunung Kidul. Saat diperiksa, polisi mengungkap pembunuhan ini ternyata salah sasaran. Sarbini berencana membunuh Sigit, suami korban, lantaran dendam. Hasil olah TKP diketahui racun juga ditemukan di freezer dan susu formula milik anak korban. Motifnya jadi tersangka atau pelaku ini memiliki dendam kepada suami korban. Karena memang sudah ada historisnya yang dimana pihak keluarga korban maupun tersangka sering terjadi cekcok mulut. Sarbini mengaku sakit hati menduga Sigit berselingkuh dengan istrinya. Sarbini mengaku pernah melihat Sigit membonceng istrinya yang sudah 4 bulan pisah rumah dengannya. Masalah keluarga. Apa? Warisan buku? Tidak. Warisan? Tidak. Asmara. Istriku dibonceng. Peristiwa berawal Minggu pagi, pelaku masuk rumah korban yang bersebelahan dengan rumah pelaku. Pelaku masuk lewat pintu samping rumah korban yang sedang kosong. Pelaku lalu menaruh bubuk racun di botol minuman air di kulkas korban, di freezer, serta susu formula. Suami korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena diduga berencana membunuh satu keluarganya. Kakak saya masih tahu minumannya ada yang pahit. Terus saya juga nyobain, rasanya getir, panas. Harapannya diproses dengan seadil-adilnya, kalau bisa hukuman mati. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 4 botol air sisa racun serta sandal yang digunakan pelaku menumbuk racun. Tersangka bakal dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Pemirsa, aksi sadis warga berujung maut. Warga satu kampung di Garut, Jawa Barat menjadi tersangka pembunuhan terhadap seorang pencuri sayur. Sadis korban dikubur hidup-hidup oleh pelaku di Gunung Cikuray, jauh dari permukiman. Mengapa aksi main hakim ini terjadi? Berikut liputan investigasi. Mendaki gunung. Polisi dan tim Inafis mendaki Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat untuk bisa membongkar kuburan seorang warga diduga pelaku pencurian. Lokasi penguburan berada di pegunungan jauh dari pemukiman warga dan nyaris tak diketahui keberadaannya.
Dibantu warga, polisi membongkar kuburan berisi mayat Maman, warga Sindang Sari, Garut. Sadis, mayat Maman ditemukan terbungkus karung terikat dengan luka di leher akibat senjata tajam. Ironis, pria 50 tahun ini tewas akibat aksi main hakim sendiri yang dilakukan sejumlah warga menggunakan senjata tajam. Di mana, Dek? HP korban di mana? HP korban. Beri HP korban. Salah satu tersangka sempat dibawa polisi ke lokasi penguburan Maman. 1, 2, 3. Para tersangka mengaku mengeroyok dan mengubur Maman lantaran kesal sering terjadi pencurian di desa mereka. Maman yang kepergok saat mencuri di gudang sayur sempat meminta maaf, namun tetap dianiaya para tersangka. Mengamankan ada 14 orang tersangka pelaku penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan saudara Maman meninggal dunia dan kemudian dikubur di kaki Gunung Cikuray. Saudara Maman ini memiliki kebiasaan melakukan tindak pidana pencurian. Memergoki saudara Maman ini hendak diduga akan melakukan pencurian di sebuah gudang sayur. Sadis, Maman dikubur hidup-hidup oleh para pelaku. Saat dikubur, karena masih hidup, seorang pelaku bahkan melukai bagian leher korban dengan senjata tajam. Setelah saudara Maman tidak sadarkan diri, kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan kemudian pada saat penguburan ternyata korban masih dalam keadaan hidup. Kemudian seketika itu ada pelaku dengan inisial S langsung datang, masuk ke dalam galian lubang tersebut dan kemudian menghabisi saudara Maman ini dengan melakukan luka sayatan di bagian leher. Peristiwa berawal saat seorang warga yang telah mengintai menangkap Maman saat akan mencuri di gudang sayur. Sejumlah warga lain dipanggil dan beramai-ramai mengeroyok Maman di lokasi. Meski sempat meminta maaf, Maman tetap dianiaya para tersangka menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi tak sadarkan diri, korban yang terluka parah dibawa warga ke pegunungan untuk dikubur. Emosi warga tak terbendung lantaran Maman yang tidak memiliki pekerjaan tetap kerap mencuri barang milik warga. Ada sudah diancam Pak dari itu bisa Pak ini saya juga takut, saya juga ada ancaman Pak dari dia. Namun selama ini kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dibawa ke ranah hukum. Tahun 2018, korban bahkan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Ini adalah salah satu bentuk akumulasi daripada kesalahan para warga yang akhirnya menghakimi dan menghabisi daripada si korban. Untuk penerapan pasal terhadap para tersangka ini, yaitu sebanyak 14 orang ini bervariatif, di mana pasal kami terapkan berdasarkan daripada peranan daripada masing-masing daripada para pelaku ini. Aksi main hakim sendiri juga dilakukan sejumlah warga di Bangkalan, Madura. Warga berbuat anarkis menganiaya seorang pria diduga pelaku pencurian motor di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan. Polisi yang datang ke lokasi mendapati satu pelaku tewas dalam kondisi terbakar. Inisial R yang berasal dari Desa Parse, Kecamatan Soca. Dan setelah kita lakukan identifikasi dan kita cocokkan dengan bukti-bukti yang ada, keluarga membenarkan bahwa jenazah itu adalah yang berinisial R tersebut. Kami tetap
terus mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang telah melakukan tindakan pembakaran tersebut. Identitas terduga pelaku pencurian motor ini akhirnya terungkap dari handphone yang ditemukan di lokasi serta mencocokkan kepemilikan sepeda motor yang ikut dibakar warga. Korban berinisial R, warga desa Pasreh, Bangkalan, residivis kasus pencurian motor. Polisi mengamankan barang bukti milik korban berupa kunci letter T dan senjata tajam celurit serta motornya yang hangus dibakar massa. Setelah kita lakukan identifikasi dan kita cocokkan dengan bukti-bukti yang ada, keluarga membenarkan bahwa jenazah itu adalah yang berinisial R tersebut. Kami tetap terus mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang telah melakukan tindakan pembakaran tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap 2 orang warga diduga pelaku pembakaran di rumahnya di Desa Duo Buter, Bangkalan, Madura. Kedua pelaku dibawa ke Mapores Bangkalan dan ditetapkan sebagai tersangka. Orang banyak lihat, udah ikat-ikat aja gitu. Jadi peran sampean Pak. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku mengikat korban R dengan tali tambang lalu menyiramkan bensin yang diambil dari kios di sekitar lokasi kejadian. Saat itu, korban yang menjadi sasaran amuk warga tewas terbakar bersama motornya. Itu perannya dia mengikat sekaligus membakar. Jadi ikut membakar berarti? Ya, ikut membakar. Jadi di dalam pemeriksaan dia menyatakan bahwa pada saat itu mengikat, ngambilnya tali juga di sumur. Itu ada sumur itu, tali yang untuk nimba itu diambil diikat. Jadi kalau untuk talinya ya terbakar habis. Tapi kalau ban yang dia lempar itu ada bekas-bekasnya masih. Jadi seperti yang kita tunjukkan tadi di press release itu. Peristiwa terjadi saat warga yang sedang ronda melihat korban R dan temannya berboncengan motor masuk ke desa mereka. Warga mulai curiga karena saat ditanya keduanya menjawab tidak jelas dan malah kabur. Warga mengejar dan menangkap R sedangkan rekannya kabur. R lalu menjadi sasaran amuk warga karena kesal pencurian kerap terjadi di desa mereka. Aksi main hakim sendiri ini terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dibenarkan dan melanggar undang-undang. Kekerasan bukan cara terbaik untuk menegakkan hukum. Tindakan kriminalitas ini sering terjadi sehingga masyarakat merasa kesal dan akhirnya ketika ada yang menjadi objek untuk dilampiaskan kekesalan ini kemudian terjadilah penghakiman massa begitu. Yang kedua ya jelas ini adanya ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang terjadi. Perlunya adanya pengetahuan ya, informasi, pengetahuan, edukasi di dalam masyarakat terkait dengan penanganan hukum begitu. Ketika ada tindakan kriminal, penanganan hukum apa sih yang bisa dilalui, norma-norma sosial apa sih yang seharusnya bisa kita lakukan sebagai anggota masyarakat, sehingga masyarakat kemudian bisa ingat ya, begitu bisa sadar bahwa tindakan kriminalitas yang kemudian mereka atasi dengan main hakim sendiri itu malah akan berdampak kepada tindakan kriminalitas yang baru begitu. Jadi ketika mereka melakukan kekerasan pada si pelaku, Tim Liputan Kontributor melaporkan. Perahu penyeberangan berpenumpang 23 orang terbalik di Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur. Pencarian korban terkendala derasnya arus sungai. Sergap investigasi segera kembali.